Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi Pagi, dengan Bapak. saya. Iya. Pagi, Bertemu lagi Pak dengan Guru. saya, Pak Ari. Kali ini sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini atau pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran, kemudahan, dan kemanfaatan dalam kita belajar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai, mungkin ketua kelasnya dipimpin terlebih dahulu untuk berdoa. Silakan, Asep. Asep yang mana? Silakan, boleh dipimpin untuk berdoa. Asep pada dua, Pak. Oh iya, Asep. Saya mah divisi keamanan, Pak. Yang satu divisi Oh iya, kerohanian. Asep Ramdhani, Pak, ketua Oh, kelas kita. Asep Ramdhani ya. Silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, terima kasih Pak. Untuk semuanya, baik sebelum mengawali kegiatan, mari kita berdoa dalam hati saja ya Pak semuanya. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, baik Pak. Ada yang sakit mungkin? Ada yang sakit? Tidak ada, Pak. Sedikit, Sehat Pak. semuanya? Serak aja, Pak. Oh, serak. Serak sedikit ini. Kebanyakan es biasanya ya. Makanya Betul, kalau Pak. beli es yang mahal dikit ya biar nggak serak ya. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Saya lihat ini ada yang belum masuk ya. Pak Anwar, Pak, nggak masuk, katanya sakit. Pak Anwar nggak masuk ya, sakit ya? Oh, Iya, Pak. kita doakan. Sakit Pak, dia Pak. Oh, Sakit. Tetangganya ya mungkin. Ya tadi saya ketemu di rumahnya, kata ibunya gitu. lagi ada nggak enak badan, matanya sakit katanya. Oh iya. Nah, kita doakan saja semoga nanti lekas sembuh dan bisa bergabung dengan kita lagi ya. Baik. Amin. Oke, sebelum kita mulai hari ini, materi hari ini, saya pengen mengulang kembali yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kan kita sudah membicarakan mengenai apa itu penduduk. Ya, jadi kan kita masuk bab ke dinamika pendudukan dan pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah bahas terkait dengan apa itu penduduk. Nah, sekarang saya mau tanya atau mungkin ada yang mau mengajukan, ada yang masih ingat apa itu penduduk? Kalau enggak saya tunjuk. Enggak ada? Oke, Mbak Hevi silakan. Masih ingat nggak apa itu pengertian penduduk? Penduduk itu sekelompok orang, Pak, yang tinggal di suatu tempat. Penduduk sekelompok penduduk adalah sekelompok orang yang tinggal di satu tempat. Iya, sekelompok orang atau orang yang tinggal di suatu tempat atau suatu daerah. Oke, satu. Yang lainnya coba Mbak Fani, silakan Mbak. Tahu nggak? Ingat nggak? Sama nggak dengan Mbak Evi? Ya Pak, sama penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Oke, lengkap. Jadi suatu atau kelompok orang yang menempati wilayah tertentu. Nah, kemarin juga saya sempat nyerempet gitu ya terkait dengan warga negara, penduduk dan warga negara. Bedanya apa sih ya? Tadi penduduk udah benar. Orang yang menempati satu tempat. Kalau warga negara, bedanya apa sih penduduk dan warga negara? Mungkin Mbak Yeni bisa jawab? Kayaknya sih, Pak, kalau warga negara sudah dibuktikan secara hukum, Pak, ada KTP kayaknya ya, Pak ya? Oh gitu. Benar nggak, Pak? Iya, tepat sekali. Ya, alhamdulillah berarti kemarin memperhatikan semua ya, walaupun sambil ngantuk-ngantuk, tapi alhamdulillah senang sekali karena untuk materi yang kemarin bisa masuk ya. Jadi memang penduduk dan warga negara itu agak berbeda ya, sama-sama mendiami. Tapi kalau penduduk itu mendiami suatu tempat, kalau yang warga negara itu ada identitas tertentu. Nah, tinggal warga negara mana? Kalau Indonesia, warga negara Indonesia seperti itu. Oke, jadi untuk hari ini nanti kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu sumber data kependudukan. Nah, sebelum itu saya mau menampilkan sesuatu dulu ya. Oke, saya tampilkan di layar. Ya. Sudah terlihat?
Sudah, Pak. Oke, sebentar. Ya, jadi untuk hari ini kita bahas terkait dengan sumber data kependudukan. Nah, yang pertama, ini saya coba kalian perhatikan, ini ada gambar. Gambar apa ya ini ya? Ada yang tahu ini gambar apa, di mana, lagi apa? Orang lagi mudik, Pak. Orang lagi mudik. Di Oke. stasiun atau di Stasiun. terminal. Oke. Ada yang bisa ngitung nggak jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Ada yang bisa ngitung nggak? Berapa orang di sini? Laki-lakinya berapa? Perempuannya berapa? Ada yang bisa ngitung? Nggak bisa, Pak. Susah ya? Oke. Susah, Pak. Susah. Memang. Oke, selanjutnya. Nah, kalau yang ini tambah bisa ngitung? Yang di motor berapa? Yang dalam mobil berapa? Apalagi Tidak ini, terhingga, Pak. Pak. Banyak, Terhingga Pak. ya. Oke, susah ya? Oke, satu lagi. Nah, kalau ini ada yang di jalan, ada yang dalam rumah, ada yang di pinggir kali, dan ada yang sedang berkumpul. Lebih bisa dihitung? Tidak bisa, Pak. Bisa ya. Jadi memang untuk jumlah penduduk di Indonesia itu banyak sekali ya. Ini hanya contoh saja yang masih ada di jalan, belum lagi yang ada di sekolah, ya ada di kantor dan sebagainya. Nah, untuk hari ini materinya berkaitan dengan penghitungan jumlah penduduk, ya, sumber data kependudukan. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya terkait dengan sumber data kependudukan, saya harapkan nanti atau di tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi sumber data kependudukan. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan pengertian dari nanti ada sensus, kemudian registrasi, dan juga survei kependudukan. Kemudian yang ketiga, bisa mengemukakan keunggulan dan juga kelemahan dari masing-masing sumber data kependudukan tersebut. Dan yang terakhir, nanti kalian diharapkan dapat menyajikan hasil diskusi terkait dengan kendala yang dialami ketika proses sensus penduduk. Nah, kira-kira seperti itu gambaran untuk hari ini. Dan manfaatnya untuk belajar ini nanti kalian mungkin untuk bisa bermanfaat untuk saat ini dan juga ketika mungkin besok kalian akan bekerja, misalnya sebagai surveyor atau penghitung data kependudukan atau ketika kalian mungkin kerja di BPS ya. Jadi geografi ini memang besok kalau kesempatannya banyak itu ya terkait dengan kependudukan. Nah, begitu. Ada yang mau tanyakan dulu atau mungkin ada yang sudah bisa menebak berapa jumlah orang di gambar ini? Belum bisa ya? Belum bisa, oke. Belum, Pak. Yes, ya. Belum bisa, Pak. Nah, sebelum kita memulai untuk pembelajaran hari ini, saya pengen membagi kelompok dulu. Nah, kita kan ada 10 orang ya. Nanti saya pengen bagi jadi 3 kelompok saja ya. 3 kelompok, berarti nanti ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Nah, sebelum itu saya tampilkan dulu. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini adalah Badan Pusat Statistik Kota Semarang. Jadi ini adalah hasil dari penghitungan data kependudukan. Gitu. Nah, nanti apakah akan seperti ini? Tugasnya lah nanti kita lihat saja. Sebelum itu kita bagi jadi 3 kelompok. Nah, saya pengen sebentar saya stop dulu. Nah, saya pengen nanti bagi 3 kelompok dan saya akan memilih ketuanya aja. Nah, ketuanya nanti milih anggotanya, gitu aja ya, biar enak ya. Nah, untuk bagi kelompoknya saya ada sedikit permainan untuk membagi kelompok sebelum kita mulai pembelajaran. Sebentar. Ya. Nah, ini dia. Mungkin kalian sudah tahu ya. Ini jadi saya milih ketua kelompoknya ya. Jadi saya milih ketua kelompoknya, nanti ketua kelompoknya boleh milih anggotanya sesuka kalian ya. Oke, yang pertama ketua kelompoknya adalah ya, Mbak Fani yang ketua yang pertama ya. Oke, ketua yang kedua. Oh ini Pak, ini Mas Anwarnya yang sakit ya? Oke, kita lewat dulu. Kita lewat dulu yang Mbak Faninya saya hapus dulu untuk
Mas Anwarnya saya hapus dulu. Oke, Mbak Fani yang pertama tadi. Yang kedua, iya, Mas Asep Ramdhani yang kedua. Kemudian yang ketiga, Mas Asep saya hapus dulu. Yang ketiga siapa dia? Nah, Mas Fajar. Oke, ya Mas Fajar. Yang ketiga. Nah, di sini saya pengen nanti Mbak Fani silakan milih 2 orang, kemudian tadi siapa yang kedua? Mas Asep ya, Mas Asep Ramdhani milih 2 orang, kemudian satunya tadi Mas Fajar milih 3 orang ya berarti ya. Jadi ada 3, 3 dan 4. Silakan bisa langsung open mic aja, mau menunjuk ketuanya boleh silakan. Saya kasih waktu untuk pembagian kelompoknya dulu. Saya dulu, Pak. Oh, siap. Oke, Mas Asep silakan milih anggotanya. Saya tulis dulu ya. Ini iya. Kebetulan ini tetanggaan sama Happy, Pak. Saya milih gitu. Happy. Iya, terus yang selanjutnya saya milih Asep juga biar sama Pak gitu. namanya, Pak. Iya. Ya, Mas Asep. Andri ya. Oke. Iya. Mbak Fani silakan mau milih siapa? Boleh Nuryeni, Oke, Mbak Nuryeni. Reja, dan Dewi. Oh, Mas Reza dan Dewi. Mas Fajar sisanya ya. Siapa yang belum berarti? Mbak Dewi sama Iya. Mbak Siti ya. Oke. Baik. Nah, Siap, gitu. siap, Pak. Oke, terima kasih sudah bisa milih kelompoknya masing-masing. Jadi biar fair ya. Nanti kalau saya tunjuk semuanya nanti nggak fair. Jadi biar kalian juga mungkin bisa pertimbangan sendiri untuk kelompoknya. Nah, oke, sudah terbentuk ada 3 kelompok. Yang pertama saya ulangi ada Mas Asep, anggotanya ada Mbak Evi dan Mas Asep Andri. Kemudian Mbak Fani, anggotanya ada Mbak Nuryeni dan juga Mas Reza dan Mbak Dewi tadi ya? Kok saya lupa tadi? Makanya saya bingung Pak, saya di kelompoknya Pak Fajar apa di siapa tadi? Iya, kok tadi nggak ngomong sih. Berarti saya diperebutkan ya Pak? Iya. Aduh, Di kelompok saya, Bu. Gimana Tadi ini? nggak ada yang milih justru. Nggak ada yang milih. Ini berarti gimana ini? Oh, karena kurang 1 ya tadi ya? Oh iya, kurang 1 pas berarti ya. Jadi Mbak Fani tadi sama Mbak Nuryeni sama Mas Reza ya. Mas Fajar sama Mbak Dewi sama Mbak Siti. Oke, pas 3-3 kok. Lupa saya tadi nggak ada yang nggak masuk. Oke, itu sudah dipilih kelompoknya. Nah, ini saya bagi artikelnya. Kalian bisa akses linknya ya. Sebentar. Saya share di grup saja untuk linknya mungkin. Oke, sebentar. Jadi saya akan menyampaikan untuk artikelnya. Sebentar, di grup. Nah, sudah bisa dicek di grup masing-masing. Untuk artikelnya daripada saya kirim file sama saja, itu ada artikel mengenai sensus penduduk, saya tampilkan juga di sini. Sudah dibuka atau di sini juga sudah saya tampilkan terkait dengan artikel. Jadi kita akan mengangkat sebuah masalah atau membahas sebuah masalah terkait dengan sensus penduduk 2020 temukan sejumlah kendala. Ini saya ambil dari web dari Papua Barat News. Nah, di sini ketika sensus penduduk 2020 ternyata banyak sekali ditemukan kendala atau permasalahan. Nah, kira-kira saya kasih waktu berapa menit nih untuk baca per kelompok, silakan.
Bisa dilihat dulu. 30 menit, Pak. Lamaan, jangan lama-lama. Kelamaan, Pak. 1 menit, 2 menit ya. Saya dilihat dulu sekilas saja. 30 menit nanti Udah 3 menit, Pak ya. 3 menit. bisa diperhatikan dulu sekilas. Saya sambil perlihatkan, boleh lihat di layar atau mungkin bisa baca sendiri sesuai dengan link yang saya kirimkan. Ini sambil dibaca saya akan bagikan untuk lembar kerjanya. Jadi nanti biar punya gambaran ya. Oke, sudah cukup ya? Sudah 2 menit? Nah, Ya, cukup, Pak. oke, saya juga tadi sudah membagikan untuk lembar kerjanya atau bisa digunakan nanti kelompok. Nah, dari artikel yang sudah kalian baca tadi, saya tampilkan lagi. Saya tampilkan lagi terkait dengan artikel yang sudah kalian baca. Nah, ada yang mau menyampaikan nggak? Nah, di sini ada yang mau menyampaikan nggak kira-kira apa sih kendalanya? Kendala apa saja sih? Kemudian bagaimana sih cara mengatasinya? Coba, saya pengen satu aja. Mungkin dari masing-masing kelompok atau mungkin perwakilan dari masing-masing kelompok atau siapa saja bisa menyampaikan masalah satu saja masalah dan juga satu solusinya. Silakan. Tadi ada kelompoknya Mbak Fani, kemudian ada kelompoknya Mas Asep dan Mas Fajar. Silakan mau menyampaikan pendapatnya masing-masing apa yang kalian temukan masalah di situ. Kemudian solusinya bagaimana? Ya Pak, saya mau Ya. menjawab Oke, Mbak Dewi pertanyaan yang silakan. Bapak sampaikan. Saya perwakilan dari kelompoknya Fajar. Oke, ya. Iya. Menurut saya kesulitannya adalah pertama letak geografisnya Pak. Topografi yang di Papua sulit untuk dijangkau, apalagi masih banyaknya penduduk yang tinggal di pedalaman dan tidak mempunyai identitas penduduk Pak. Itu Yang satu pertama ya? itu. Oke. Kemudian solusinya, ayo dong Fajar bantuin, kamu mah diem aja. Ayo Mas Fajar bantuin. Solusinya apa Lagi Mas kurang Fajar? sehat Bu ini. Aduh. Jadi kurang fokus. Ya, kelompok saya belum dapat solusinya Pak. Oke, masalah aja ya. Sedang Oke, mencari jadi ya. letaknya sama nggak punya KTP. Oke, kelompok yang lain. Mbak Fani, kelompoknya Mbak Fani, silakan perwakilan. Bapak, Iya. ini ada, saya baru baca nih Pak, belum selesai. Kendalanya ya Pak ya? Oke, satu saja. Kendalanya kalau saya baca tadi ada di sini terkait dengan kualitas pendataan Pak, katanya sangat diragukan. Lantaran pengisian kuesionernya tidak dipantau sama petugas pencacah. Itu Pak. Tapi belum selesai Pak tugas kelompok kita. Oke, siap. Kualitas pendataannya ya, jadi oleh petugasnya. Belum punya solusinya juga ya.
Oke, satu lagi kelompoknya Mas Asep. Ayo, satu masalah. Boleh disampaikan. Izin Pak Guru, izin. Siap. Oke, silakan. Ya, satu masalah lagi Pak. Ini pakai bahasa saya sendiri berdasarkan dari bacaan Pak ya. Masyarakatnya ketakutan Pak. Ketakutan datanya disalahgunakan. Kayaknya sih kayak gitu Pak. Soalnya di situ nggak mau ngasih data katanya. Berarti ada ketakutan di sana Pak. Ketakutan atau mungkin kurang Nah, itu edukasi masalah. gitu. Mau nambahin lagi, Pak? Boleh, Pak? Ya, itu Lagi. Pak. Boleh. Tadi yang saya baca sih secara keseluruhan ini terkendalanya atau masalahnya sih karena COVID, Pak. Kan tahun 2020 tuh udah mulai COVID. Jadi banyak masyarakatnya yang nolak tadi buat didata kayak gitu, Pak. Oh gitu, berarti ada COVID. Oke, terima kasih. Masing-masing kelompok sudah punya masalah masing sendiri-sendiri. Oke, nah silakan kalian diskusikan dulu. Silakan buka lembar kerja yang sudah saya kasih di situ. Bisa dibuka. Nah, silakan kalian tuliskan di situ untuk masalah-masalah tadi yang kalian sudah sampaikan di sini, karena tadi juga belum dapat solusinya, tuliskan saja. Tadi ada yang pertama dari kelompoknya Mbak Fani itu terkait dengan kualitas pendataan, kemudian kelompoknya Pak Mas Asep ada ketakutan penduduk dan juga ada COVID, kelompoknya Mas Fajar terkait dengan KTP dan juga aksesibilitas. Nah, silakan bisa ditulis di situ permasalahan apa saja yang kalian ketahui sebanyak-banyaknya. Ya, kalau minimal 3, sebanyak-banyaknya tapi minimal 3. Nah, boleh lebih dari 3. Setelah itu kalian cari nanti solusinya. Kira-kira aja dulu solusinya. Ya, menurut kalian. Ya, jadi dibuka lembar kerjanya tadi sudah saya bagikan lembar kerjanya, bisa dibuka dulu dipelajari masing-masing kelompok. Oke. Ya, di sini ya, nanti kalian tuliskan untuk permasalahannya di bawah. Nah, di situ ada petunjuknya, silakan kalian baca dulu, kalian isi di bawah sini. Nah, untuk yang atas nanti juga bisa diisi, tapi nanti setelah isi yang bawah dulu, ya agak kebalik. Oke, untuk menuliskan masalah dan pendapat kalian, mau waktu berapa menit? 1 menit, 2 menit, 3 menit? Berapa, Mas Asep? 30 menit. 30 menit lagi. 30. Keburu istirahat nanti, nggak selesai. 5 menit, Pak, 5 menit. 5 menit ya? Oke. 5 menit. 10 menit, Pak. Cepetan itu. 10 menit. 10 menit. Aduh, nanti kelamaan. 5 menit aja ya. Nanti kamu tulis Siap, Pak. 3 masalah saja, kemudian nanti pendapat saja. Nah, di masalahnya apa tadi udah menemukan, kemudian tulis menurut kamu nanti apa namanya? Solusinya apa gitu. Satu masalah, satu solusi. Silakan. Oke, saya kasih waktu 5 menit, saya timer ya. Pak, ini mau diskusinya gimana ya? Nanti sama temennya. Ya, diskusinya. Oh, diskusinya sama temen Bude ya, sama Dewi itu. Oh gitu. Oh, diskusinya boleh mau lewat sini juga enggak apa-apa, atau mungkin mau by grup sendiri juga enggak apa-apa, boleh. Yang penting bisa apa namanya? Bekerja sama gitu aja. Kalau mau lewat sini boleh gantian, silakan. Mau kelompok satu dulu. Di kelompoknya Mbak Fani, silakan. Kalau mau diskusi saya kasih waktu nanti 1 menit, silakan boleh pakai room ini. Nanti yang kelompok lain berarti nggak boleh sama gitu aja.
Bagaimana? Ada kesulitan? Bisa menemukan 3 masalah saja dari artikel itu? Ya Pak, masih Ya, diskusi Pak. Pak. Bisa, oke. Pak mau tanya, kalau masalahnya nggak 3 gimana? Sudah Kurang, 3? cuman belum kalau nggak 3 gitu Oh, gimana? enggak 3? Heeh. Bingung. Ya, kalau bisa 3 sebenarnya bisa masalahnya Oh, banyak ya. Tapi temukan 3. Kalau enggak 3 ya nggak apa-apa. Udah berapa dapatnya? ya. Makasih Pak. Oke. Pak, punten langsung dipresentasiin aja kan Pak, nggak usah apa namanya ditulis di LKP, nanti di share screen. Nanti ya. Nanti saya kasih kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian ya. Jadi terkait dengan permasalahan, kemudian pendapat kalian. Nah, setelah ini sebelum nanti kalian presentasi, silakan nanti dari masalah itu kalian cari berdasarkan referensi dari modul untuk materi dan juga bahan ajar bisa kalian lihat di buku yang sudah kalian dapatkan dari sekolah, kemudian boleh dari internet ataupun dari modul yang saya bagikan. Ya, jadi tadi sudah saya bagikan di grup untuk modulnya. Nah, nanti kamu cari untuk kira-kira kalau permasalahan seperti itu apa namanya? Solusinya apa? Kayak gitu. Kalau langsung disebutin aja gitu Pak, maksudnya dipresentasikan gitu, nggak usah di share screen gitu, boleh Pak? Apa harus Oh gimana? gitu. Oh boleh nanti boleh. Kalau mau di share lebih bagus, kalau enggak boleh nanti dipresentasikan saja. Ya, mungkin Ya, dari baik, Pak. lewat layar aja nggak apa-apa, pakai kertas gitu boleh. Oke, saya tambah 5 menit lagi ya untuk apa namanya? Untuk mencari. Nah, kalian kalau sudah menuliskan solusinya, sekarang kalian cari solusinya berdasarkan literatur. Nah, boleh dari internet, boleh dari buku yang kalian miliki, atau mungkin dari modul yang saya share tadi ya. Boleh ya. Jadi 3 masalah. Masalah pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Di bawahnya solusinya menurut pendapat kalian, jadi hipotesisnya atau pendapat kalian apa untuk yang pertama. Di bawahnya lagi nanti kalian tuliskan berdasarkan hasil literatur atau hasil yang kalian cari dari buku atau dari internet gitu. Baik, ada kesulitan mungkin atau mungkin kurang jelas terkait dengan lembar kerja yang saya berikan. Untuk yang atas Cari boleh. literaturnya Pak. Ya, gimana? Agak kesulitan nih cari literaturnya apa seadanya aja ya Pak ya. Oh gitu. Di buku mungkin ya, kalau
Kalau lebih Iya. gampang sih lewat online langsung, tapi kalau di buku ada boleh ya. Jadi ini untuk yang atas bisa diisi dulu kalau memang sudah bisa diisi, tapi kalau enggak nanti saja. Nah, yang bawah dulu yang penting ya. Agak kebalik soalnya ini. Jadi sambil saya jelaskan sedikit ya. Jadi untuk materinya sumber data kependudukan, ada 3 cara untuk menghitung data kependudukan yang seperti yang tadi saya tampilkan di gambar bagaimana cara menghitungnya. Yaitu yang pertama ada menggunakan sensus, yang kedua menggunakan survei dan juga registrasi. Nah, untuk yang kita bahas kali ini terkait dengan sensus atau permasalahan sensus penduduk. Jadi semua ini adalah terkait dengan penghitungan data pendudukan. Nanti akan saya jelaskan di akhir saja. Jadi ada 3 submateri untuk hari ini, sensus, survei, dan juga registrasi. Dari masalah yang tadi ada di artikel, nanti bisa kalian cari bagaimana sih tadi untuk mengatasi kendala kualitas pendataan, berarti orang sensusnya atau petugasnya harusnya pakai apa sih? Kemudian terkait dengan ketakutan penduduk, nah, itu adanya mungkin kurang penyuluhan, kemudian ada COVID itu harus bagaimana, nggak boleh ketemu. Kemudian yang terakhir tadi terkait dengan ketidakpemilikan KTP atau susahnya akses. Nah, itu ada solusinya ketika kita menggunakan cara-cara untuk menghitung jumlah penduduk. Nah, kalau kalian tahu bahwa sensus itu dihitung 10 tahun sekali, kecuali ada hal tertentu bisa 5 tahun. Nah, yang terakhir kemarin adalah sensus 2020. Nah, makanya saya ambil untuk hari ini materinya kendala atau kesulitan sensus di daerah Papua yang notabene masih bagian dari Indonesia, hanya saja untuk aksesnya sangat susah, bahkan belum ada yang belum punya KTP seperti itu. Baik, saya cek dulu dari Mbak Fani kurang berapa? Dari kelompoknya Mbak Fani kurang berapa masalahnya? Atau sudah lengkap? Masalahnya sudah, solusinya yang belum, Pak. Oke. Masalahnya udah 3? Masalahnya sudah 3 ya? Ya. Oke. Untuk solusinya menurut sendiri sudah? Belum, Pak. Lagi proses, Pak. Oke. Yang menurut buku sudah? Lagi, Pak. Belum. Lagi, oke. Ya. Kelompok Mas Asep sudah dapat 3? Mas Asep, Mbak Evi, sama Mas Asep dua-duanya ya. Asep 1, Asep 2, Pak. Ya. Sedang mencari solusi, Pak. Oke. Ini Berarti satu sudah ketemu masalahnya ya 3 ya? 3 kan, Pak? Oh iya 3 aja, oke. Oke, cukup 3 aja kalau gitu, nggak usah lebih. Oke, kelompoknya Mas Fajar sudah 3 apa masih 2? Baru 2, Pak. Baru 2, oke. Iya, solusi sama masalahnya udah. Oh, udah semuanya. Oke. Ya. Berarti nanti siap untuk presentasi yang pertama ya, kelompoknya Mas Fajar ya. Siap, sama perwakilan Bu Sitkom, Pak. Bu Siti. Oke, Mbak Siti ya. Iya. Baik, ini sepertinya sudah cukup. Waktunya sudah saya kasih waktu 10 menit ya. Tadi 5 menit plus 5 menit jadi 10 menit. Jadi Mas, kalau yang belum silakan dicari kembali, bisa dari buku ataupun literatur di internet boleh, dari modul yang saya kasih juga boleh, terkait dengan permasalahan yang ada di artikel tersebut. Baik, untuk kelompoknya Mas Fajar siap untuk menyampaikan permasalahannya? Mau bagaimana boleh? Mau siapa? Di foto, Cuman share boleh? Ini saya catat di sini, Pak, tapi kayaknya nggak akan kelihatan. Tapi saya bacakan ya? Boleh dibacakan. Boleh.
Iya, tadi ini sesudah diskusi sama Siti sama Dewi, masalah yang tadi sudah dibahas itu masalah aksesibilitas. Nah, di mana di sana aksesnya karena kondisi geografisnya yang susah dijangkau gitu ya Pak ya. Jadi terkendala di aksesnya. Nah, solusinya untuk mencatat itu bisa melakukan survei. Kayaknya seperti itu Pak, dengan mengambilan sampel-sampel aja gitu. Kemudian ditambah lagi mungkin pembangunan yang merata di sana. Jadi aksesnya harus diperbaiki supaya lebih mudah. Dan yang kedua masalahnya mungkin lebih ke mereka kurang begitu paham tentang butuhnya KTP gitu Pak. Ya, mungkin karena dia nggak tahu kalau KTP sekarang itu banyak manfaatnya, kayak pinjam online gitu Pak. Itu kayaknya mereka belum tahu gitu Pak. Jadi belum begitu merasa penting gitu Pak. Nah, mungkin seperti itu Pak dari kelompok saya, kelompok kita. Oke, sebentar. Tadi saya lupa untuk apa namanya langkahnya. Tadi penyampaian masalah ada aksesibilitas dan juga kartu identitas. Untuk yang pendapat kelompok kalian yang mana tadi ya? Maaf tadi saya lupa. Untuk pendapatnya dulu, kemudian hasil dari pencarian kayak gitu. Itu barusan pendapat Pak. Oh, pendapat semua ya berarti ya? Ya, dua-duanya pendapat. Jadi untuk yang pertama aksesibilitas itu solusinya menggunakan survei, kemudian yang kedua tidak adanya KTP itu ya. Solusinya tadi apa? Bisa diulang? Sosialisasi Pak. Sosialisasi. Oke. Iya, solusinya. Untuk yang dari pencarian di literatur buku belum? Belum Pak. Belum. Oke, nanti mungkin anggota lain ya dari sama Siti Pak, nanti sama Siti. Siti sama Mbak Dewi. Silakan bisa menambahkan. Mau ngobrol dulu? Aduh. Gimana? Ayo, mau diselesaikan? Ada 5 menit. Masih. Saya belum nyatet, Pak. Oh, belum nyatet. Gimana sih satu kelompok? Makanya saya nggak mau Pak sama Siti sebenarnya. Dia nggak pernah kerja Pak. Oh, nggak gitulah. Ya harus kerja sama. Satu kelompok nilainya sama. Satu kerja semua. Jangan satu kerja lainnya nilainya sama ya. Oke. Ya, silakan. Kalau anggota yang lain mungkin. Presentasi aja Pak kelompoknya itu sama Bapak ini saya mau presentasi aja. Sebentar. Ya, Pak, ya? Sebentar. Kita masih di kelompoknya Mas Fajar dulu. Belum selesai. Oh gitu Pak. Iya. Bantuin. Nanti aku contek. Oke, kelompoknya Mas Fajar dulu. Ya. Masih kurang dari apa namanya dari literaturnya ya silakan jadi tadi kan udah ada pendapat dari kelompoknya Mas Fajar terkait dengan kendalanya ya ada survei dan juga sosialisasi ya menurut kalian menurut buku bagaimana sama atau beda? Kita belum dapat Pak dari buku karena tadi mau ngambil bukunya nggak sempet. Kan bukunya ada dibagi. Nggak diambil. Nah, bukunya ditinggal pasti itu. Iya, Pak. Sit, itu Sit. Ayo, sudah? Atau dicukupkan? Kan ditulis, Pak Fajar. Kalau nggak komplit nanti nggak full nilainya ini. Japri. Oke, cukup? Cukup dulu Pak kayaknya sambil cari-cari nih. Ya, sambil cari-cari dulu Kelompok Pak. selanjutnya. Oke, tadi mohon maaf Pak. Ya, enggak apa-apa. Kelompoknya Mbak Fani tadi. Oke, silakan. Bapak tapi saya nggak
nggak bisa ini apa ya, soalnya ditulis. Iya, enggak apa-apa, disampaikan saja, silakan. Untuk masalahnya. Masalahnya dulu ya, kemudian nanti hipotesisnya. Oh, yang dari situ dulu Pak, bukan yang dari pertanyaan kotak-kotak itu Pak. Enggak, kan itu nanti terakhir aja kan tadi saya bilang itu kebalik soalnya. Nanti terakhir aja. Diajakin ngobrol mulu sih Oh, Pak, saya jadi nggak makanya konsen. nggak Saya perhatiin. ngerjain dari atas dulu Pak. Oh gitu. Tapi yang bawah. Semuanya 2. Oke, masalahnya apa saja? Yang pertama. Kendala tadi tuh kendala kualitas, Kualitas. kendala topografi, terus sama lagi pandemi Pak. Jadi di dalam sensus itu kendalanya dilaksanakan pada saat pandemi. Nah, kemudian karena Indonesia mau menuju satu data, akhirnya di dalam artikel tersebut nih Pak, kalau nggak salah tadi kita habis berdiskusi bersama-sama, jadi solusinya itu menggunakan 2 metode pencacahan Pak, ada yang mandiri, ada yang online. Nah, yang mandiri ini maksudnya offline, jadi petugasnya nanti datang ke rumah. Terus kalau online nanti ya secara online gitu Pak. Itu mungkin solusinya. Terus tadi saya baca-baca Pak, dari buku yang Bapak kasih, untuk menghitung kependudukan tuh sebenarnya ada 3 ya Pak ya. Ada sensus, ada survei, sama registrasi. Jadi mungkin ketiga metode ini bisa digunakan Pak dalam pencacahan, bisa menggunakan sensus, bisa survei, registrasi, tapi nanti untuk pelaksanaannya karena ini hambatannya di artikel lagi pandemi, bisa secara online dan secara offline, biar nanti dua langkah tersebut bisa saling melengkapi. Itu Pak hasil dari diskusi kelompok kami Pak. Iya, bagus sekali. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bagus sekali menemukan 3 permasalahan ya. Jadi terkait dengan kualitas, kemudian ada tadi topografi, aksesibilitas ya, kemudian dan juga karena pandemi. Nah, dan menurut kelompoknya Mbak Fani bisa dilakukan dengan online ya karena masalah tadi. Nah, tapi memang di dalam buku sudah ada sebenarnya ya terkait dengan penghitungan ya bisa jadi sensus, survei ataupun registrasi ya. Tapi di sini kita bicarakan sensus, jadi hanya sensus saja sebenarnya. Kalau terkait dengan survei registrasi, jadi kalau registrasi itu kan setiap peristiwa kan dicatat, kemudian kalau survei itu untuk keperluan tertentu, tapi kalau sensus memang harus dilakukan ya bisa langsung atau tidak langsung, dan memang solusinya salah satunya ketika pandemi seperti itu bisa menggunakan online. Tapi juga ketika online juga pasti ada kendalanya, tapi yang akan meminimalisir. Oke, bagus sekali untuk kelompoknya Mbak Fani ya. Oke, yang terakhir kelompoknya Mas Asep, silakan menemukan masalah yang lain atau sama? Saya harap sih yang lain ya, jangan sama. Silakan, yuk Mas Asep, dua-duanya. Diwakili sama Teh Happy Pak, kebetulan gitu. sekretaris iya, dibagi-bagi tugas Pak. Iya, oke silakan Mbak Evi. Ya Pak, di sini saya mewakili kelompoknya Asep ya Pak. Jadi yang masalah yang kami temukan itu 3. Yang pertama ketakutan masyarakat untuk pendataan. Ini bisa jadi masyarakatnya itu ketakutan karena mungkin satu faktor tidak memiliki KTP seperti itu Pak. Terus juga bisa jadi masyarakat yang berdomisili bukan di tempat itu gitu, dan dia ya intinya jatuhnya ke KTP juga sih Pak, belum punya KTP gitu. Terus juga untuk yang kedua, masalah yang kedua yang saya temukan adalah tentang pandemi COVID-19 Pak. Di tahun 2020 itu marak sekali Pak. Jadi tadi yang sudah saya bilang di awal bahwa dari masyarakatnya sendiri itu menolak kedatangan dari para petugas sensus karena ketakutan hal tersebut. Nah, terus yang ketiga itu di Papua Barat mengalami kendala gitu. Karena ternyata dari artikel yang kami baca itu ditemukan dari 80 negara itu hanya 50% saja Pak yang melakukan sensus. Nah, seperti itu. Lalu kemudian untuk solusinya tadi kami sudah diskusi, mungkin yang pertama itu adalah sensus secara online karena masa pandemi.
Jadi karena ketakutan masyarakat didatangi oleh petugas sensus, jadi untuk meminimalisirnya menggunakan pendataan atau sensus secara online. Nah, yang kedua terkait ketakutan masyarakat. Nah, itu mungkin masyarakat kadang ada juga yang takut itu karena apa ya, belum tahu sensus itu buat apa. Jadi harus ada penyuluhan dulu mungkin Pak dari apa namanya, dari petugas sensusnya, kebutuhan sensus itu untuk apa, karena tidak semua orang itu tahu kalau sensus itu hanya untuk misalkan pendataan saja gitu. Jadi harus ada sosialisasi seperti itu Pak. Itu sih solusi yang apa namanya, baru kami dapatkan gitu Pak dari hasil diskusi kelompok. Terima Yang kasih. dari buku belum ya, dari literatur belum ya berarti ya. Iya Bapak tadi udah bagi-bagi tugas sih sebenarnya, cuman ya tapi saya tadi baru nemu seperti itu. Mungkin dari apa Mas Asep Andri tahu atau apa dapat menambahkan dari buku mungkin atau dari Mas Asramnya sendiri. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Jadi untuk kelompoknya Mas Asep tadi menemukan 3 masalah ya terkait dengan ketakutan, kemudian tidak berada di domisili, kemudian ada pandemi, kemudian untuk solusinya terkait dengan sensus online dan juga penyuluhan. Oke, itu memang yang diharapkan ya dari permasalahan itu kita harus mencari solusi. Jadi tidak ada masalah yang tidak punya solusi, pasti semua masalah ada solusinya. Nah, sudah komplit tapi belum semuanya. Nah, tapi tetap saya nanti minta ditampilkan. Nah, sekarang tadi kan sudah dapat masalah semua tuh. Nah, sudah saya kasih lembar kerja juga. Saya minta tolong nanti untuk masing-masing kelompok, silakan mau ketuanya atau sekretarisnya, bisa dituliskan di lembar kerjanya, dan juga nanti bisa dikerjakan untuk lembar kerja yang atasnya, ya dicentang-centang, kayak gitu. Saya kasih waktu berapa menit? 2 menit, 3 menit ya, buat nulis kan udah dapat semuanya. Nanti saya minta ditampilkan, per kelompok ditampilkan nanti sekilas. Kemudian nanti masing-masing kelompok siapkan 1 pertanyaan untuk kelompok yang lainnya. Kayak gitu. Ya, jadi nanti setiap kelompok siapkan masing-masing pertanyaan untuk kelompok yang lainnya. Jadi nanti 1 kelompok dapat 2 pertanyaan dari kelompok yang lain. Silahkan ya. Oke. Dua menit ya, ditulis dulu, nah, kemudian sekalian dijawab, kemudian nanti bisa ditampilkan. Kalau nanti waktunya cukup ditampilkan semua, kalau tidak nanti untuk pertanyaannya salah satu saja, ya. Yang penting nanti ditampilkan semuanya. Sudah, siapa yang sudah boleh ditampilkan, silakan. Boleh kirim ke saya, nanti saya tampilkan dari sini, boleh. Oke, ditampilkan untuk LK-nya ya, lembar kerjanya. Tadi kan saya sudah kasih lembar kerjanya. Tadi masalah yang sudah ditulis bisa dituliskan di lembar kerjanya. Kemudian untuk pertanyaan yang di atasnya boleh diisi terkait dengan sensus, registrasi ataupun survei.
jawabannya di foto aja ya Pak ya, dikirim ya Pak ya. Boleh. Nanti Bapak yang nampilin. Oke. Di LK-nya juga boleh. Laptopnya bermasalah Pak. Oh. Dari laptop nih mama Nah, saya. gitu. Yang mungkin yang lainnya boleh. Ya, terkait dengan permasalahan dan juga solusi menurut kalian, kemudian solusi menurut buku, seperti itu. Sudah? Atau mungkin salah satu saja yang siap mungkin bisa menampilkan hasil karyanya. Baik, belum ada ini yang mau menampilkan. Susah ya? Lagi nggak fokus, Pak. Bapak mau nanya, tadi yang diisi apa aja berarti Pak? Maaf Pak. Yang bawah aja, yang hasil dia. Yang bawah. Oh, yang hasil diskusinya ya Pak ya? Iya. Kalau di atas sudah juga boleh. Tapi kalau yang misal atas belum, yang bawah aja. Gitu. Berarti tadi yang hasil diskusi kita itu ditulis di sana gitu Pak? Iya, ditulis di hasil diskusi bawah itu. Permasalahannya apa, kemudian solusinya apa, 3 masalah, ada 3 solusi gitu. Kemudian ya, Pak, makasih. Baik, sambil menunggu, mungkin ada pertanyaan terakhir? Silakan sambil menunggu kelompoknya Mbak Evi. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang saya sampaikan hari ini? Jadi materinya adalah sumber data kependudukan. Ada 3 cara ya, sensus, survei, dan juga registrasi. Untuk permasalahan yang kita bahas hari ini adalah terkait dengan sensus. Jadi sensus itu ada 2 cara, 2 metode, ya kan, canvasser dan juga householder. Dan juga bisa berdasarkan de jure atau de facto, seperti itu. Oke, karena mungkin masih belum ya kendala, tadi sudah cukup presentasinya. Untuk hari ini terkait dengan materi, jadi saya ulangi lagi terkait dengan materi. Tadi ada permasalahan kependudukan. Jadi di Papua itu memang banyak sekali permasalahan yang sudah disampaikan tadi terkait dengan aksesibilitas, kemudian kekurang percayanya masyarakat, tidak punya KTP, dan juga terkait dengan pandemi. Memang sensus bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ya, jadi kalau sensus ada dua cara, yaitu canvasser dan householder, dan juga de facto dan de jure. Tidak masalah orang yang tidak punya KTP akan dihitung berdasarkan daerah yang berasalnya atau dari asalnya. Misalnya dia orang Jawa tapi di Papua, dia akan dihitung ketika dia disensus di keluarganya di Jawa, seperti itu. Nah, jadi untuk menutup kegiatan hari ini, ya, jadi poin-poin pentingnya untuk hari ini yaitu sumber data kependudukan ada 3, sensus, survei, dan juga registrasi. Untuk sensus itu ada 2 cara, canvasser dan juga householder, dan bisa secara de facto dan juga de jure. De facto itu berdasarkan dia tinggal atau di Papua, atau juga dengan de jure berdasarkan KTP dia masing-masing. Nah, terkait dengan masalah tadi mungkin masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan satu? Boleh? Atau mungkin ada yang mau menyimpulkan, silakan salah satu. Mungkin dari Mas Fajar menyimpulkan hari ini kita belajar apa?
Boleh dari Mas Fajar, Mbak Fani, ataupun Mbak Evi. Silakan. Disimpulkan coba. Hari ini kita belajar apa? Oh, disimpulkan ya Pak, nggak bertanya ya Pak? Oh, pertanyaan boleh, silakan. Oh iya, tadi kan mau bertanya aja sih Pak saya. Tadi kan di Papua itu dari artikel ya Pak, di Papua Barat itu kan ada kesulitan terkait pendataan atau sensusnya itu Pak, karena morfologi ataupun topologi gitu ya, Pak. Nah itu bagaimana caranya ya Pak supaya sensus itu bisa berjalan gitu Pak, bisa tetap dilaksanakan gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Evi. Memang untuk daerah pedalaman, untuk sensus memang susah. Nah, karena di Papua itu jalan juga susah. Untuk sensus di sana tidak hanya menggunakan kendaraan darat, tapi menggunakan jalur udara. Jadi di sana di Papua itu ada pesawat. Jadi ketika petugas sensus tidak bisa menjangkau dengan jalan darat, maka dia harus ikut atau menggunakan jalur udara seperti itu. Jadi kesulitan aksesibilitas memang di Papua kebanyakan menggunakan pesawat karena memang jalan daratnya tidak bisa dilalui seperti itu, Mbak Evi. Ya. Silakan ada yang mau menyimpulkan? Ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Dari Mas Fajar, Mas Asep, silakan. Untuk hari ini Pak. kita belajar apa? Ya. Jadi untuk hari ini, alhamdulillah kita bisa mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah penduduk ya Pak ya. Bisa dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama ada sensus, kemudian ada survei, ada juga registrasi. Untuk sensus itu dibagi juga menjadi yang de facto dengan de jure. Mungkin itu Pak secara umum yang saya dapat ambil dari pertemuan hari ini. Oke, terima kasih Mas Fajar. Ya, jadi untuk hari ini memang itu saja untuk materinya. Untuk LKPD atau untuk lembar kerja yang tadi belum sempat dipresentasikan, tapi sudah secara lisan nanti bisa dikumpulkan ya, bisa dikirim ke saya untuk saya nilai selanjutnya. Baik, untuk hari ini cukup itu pembelajarannya. Sebelum kita mengakhiri untuk kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa bersama dan kita ucapkan Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, ada yang memimpin doa? Silakan. Mas Asep kayaknya. Siap. Ditutup dulu Mas Asep. Ya, baik kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Asep. Oke, terima kasih semuanya. Untuk hari ini saya tutup dulu. Kita bertemu di hari berikutnya. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama.